wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan maksud dari kalimat-kalimat di bawah ini. Nah, untuk kalimat yang pertama itu yaitu manusia seperti di dalam sebuah cangkir. Nah, di sini itu di kalimat ini manusia itu disamakan seperti sebuah cangkir. Kenapa? Karena sebuah cangkir itu memiliki kapasitas dan juga muatan yang untuk memenuhi seberapa banyak isi yang ada di dalam cangkir tersebut. Nah, sama halnya dengan manusia. Manusia juga memiliki kapasitas dan juga daya tampung yang berbeda. Tidak semua manusia memiliki daya tampung yang sama. Di dalam kalimat ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa posisi dan pangkat kita itu sebagai manusia itu berbeda. Untuk kalimat yang kedua yaitu menjalankan dan meninggalkan ibadah, keduanya ada resiko. Nah, maksud dari kalimat ini mengisyaratkan bahwa setiap agama itu pasti memiliki konsekuensinya masing-masing. Ketika kita menjalankan ibadah, pastinya ada tantangan dan juga adanya pengorbanan. Nah, jika kita meninggalkan ibadah tersebut, pastinya kita akan mendapatkan resikonya nanti, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari kalimat ini mengajak kita untuk memikirkan resikonya ketika kita menjalankan dan meninggalkan ibadah. Untuk kalimat yang ketiga yaitu ibadah kita ibadah butuh, bukan ibadah hamba. Nah, maksud dari sini kalimat ini ibadah itu merupakan suatu kesadaran diri dan juga untuk memenuhi suatu kewajiban. Tetapi ibadah ini bukan hanya untuk memenuhi suatu kewajiban, tapi juga harus adanya kesadaran diri dari diri kita sendiri, bukan adanya unsur keterpaksaan dari orang lain. Ibadah ini lebih baik dilakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas. Karena apa? Karena niat yang tulus dan ikhlas ini bisa membuat ibadah kita bermanfaat untuk diri kita, untuk kehidupan kita. Untuk kalimat yang keempat yaitu iman itu hati, lisan dan juga perbuatan. Di dalam kalimat ini menunjukkan bahwa iman itu bukan hanya di dalam hati, melainkan di dalam lisan dan juga perbuatan yang nyata. Jadi bukan yang hanya omong kosong. Sebagaimana di dalam hadis yang berbunyi, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata bahwasannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah tambatan hati, ucapan lisan, dan juga perwujudan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa kita meninggalkan sholat padahal itu suatu kewajiban sebagai seorang muslim? Nah, sholat itu kan tiang agama. Sholat itu rukun Islam yang kedua. Nah, sholat ini adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap umat muslim. Nah, mungkin dia meninggalkannya karena ada uzur. Karena di dalam kitab Safinatun Najah itu ada yang menjelaskan tentang uzur sholat. Uzur sholat itu ada dua. Yang pertama karena lupa, yang kedua karena tidur. Nah, mungkin dia meninggalkan sholat itu ada alasan salah satu ini. Tapi bisa jadi tidak melaksanakan sholat itu karena memang malas. Pertanyaan ketiga, begitu banyak karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, kenapa Anda masih melanggar larangan-larangan yang telah ditentukan?
Nah, kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala harus selalu mengingat atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Eh, Begitu banyak sekali nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, tidak bisa terhitung dari kita lahir sehingga kita dewasa, sehingga kita meninggal. Itu tidak akan pernah bisa terhitung berapa banyak karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu kita harus selalu bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah. Tetapi kita sebagai manusia pasti tidak luput dari yang namanya salah dan dosa. Kita sebagai manusia pasti sangat sulit sekali untuk menahan hawa nafsu dan godaan-godaan dari berbagai hal, sehingga timbullah hilaf yang memang itu melanggar larangan-larangan yang telah Allah tetapkan. Pertanyaan keempat, jelaskan zikrullah, mengingat Allah dalam berdiri, duduk, dan berbaring. Nah, zikrullah ini memiliki arti mengingat Allah atau menyebut nama Allah. Zikrullah dalam duduk, berdiri, dan berbaring seperti di dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri atau duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Nah, maksud dari surat ini menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berzikir dalam keadaan apapun. Nah, zikir bisa dilakukan dengan kondisi apapun, baik sedang duduk, berdiri, ataupun sedang berbaring. Untuk zikir yang berdiri itu bisa dilakukan ketika kita berjalan, aktivitas sehari-hari seperti sedang mengepel, menyapu, menjemur pakaian, ataupun ketika sedang kerja. Tidak semua yang kerja itu kan duduk ya, ada yang berdiri yang bekerja itu. Nah, itu juga itu kita tetap bisa berzikir kepada Allah. Nah, untuk yang zikir dalam keadaan duduk itu biasanya lebih sering digunakan setelah sholat, atau orang-orang yang memang ingin berkonsentrasi dalam mengingat Allah. Nah, untuk yang zikir dalam keadaan berbaring itu bisa dilakukan ketika kita hendak tidur. Nah, zikir yang dilakukan hendak tidur ini sebagai penutup hari. Bisa juga digunakan ketika bangun tidur ataupun ketika sedang sakit. Nah, ketiga kondisi ini bisa dilakukan oleh semua orang agar mereka tetap mengingat Allah. Jadi zikrullah itu tidak hanya dilakukan ketika duduk aja, bisa juga dalam keadaan berdiri, berbaring juga bisa dilakukan. Nah, zikir juga bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kelima, yaitu berzina dan mabuk-mabukan harus dihindari karena termasuk dosa besar. Nah, pertanyaannya itu bagaimana cara agar Anda bisa menghindari dari zina dan juga mabuk-mabukan. Nah, cara untuk menghindari dari berzina dan mabuk-mabukan itu yaitu kita harus meningkatkan iman dan takwa kita. Kenapa harus meningkatkan iman dan ketakwaan? Karena dengan meningkatkan iman dan ketakwaan otomatis diri kita itu
pasti dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis akan menghindari hal-hal tersebut emang yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua itu ada yang namanya pendidikan. Kenapa pendidikan itu perlu? Karena dengan adanya pendidikan kita dapat mengetahui dampak negatif dari berzina dan juga mabuk-mabukan tersebut, baik dari kesehatan, sosial, spiritual, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang ketiga itu ada yang namanya aktivitas positif. Kenapa aktivitas positif ini masuk untuk menghindari, masuk ke dalam cara untuk menghindari dari berzina dan juga mabuk-mabukan? Karena dengan kita melakukan aktivitas-aktivitas yang positif ini, kita dapat menyibukkan diri kita agar kita bisa terhindar dari hal-hal yang negatif. Misalkan kita kayak punya hobi membaca, nah itu juga bisa. Terus hobi bernyanyi itu bisa. Terus pergaulan yang positif juga. Kita juga butuh yang namanya pasti teman yang memang membawa kita ke arah-arah yang positif, tidak ke hal-hal yang negatif. Itu perlu.